selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cinderella. Film ini menceritakan tentang Ella yang dijadikan pesuruh oleh ibu tirinya sendiri. Setelah ayahnya meninggal dunia, kelakuan ibu dan saudara tirinya makin menjadi-jadi. Ella yang dijadikan pembantu juga diganti namanya menjadi Cinderella. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada beberapa orang berkumpul di sebuah taman yang indah. Dan ada seorang pria dan wanita yang terlihat sedang berbahagia. Ada seorang anak bayi perempuan lucu di sana yang bernama Ella. Ia tidak melihat dunia apa adanya, melainkan sedikit lebih indah dengan sedikit sihir. Ella terlihat sudah beranjak remaja. Dia sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Ella berbicara dengan binatang-binatang di sekitarnya. Ayahnya Ella adalah seorang pedagang yang pergi ke luar negeri. Ayahnya selalu membawa sebuah hadiah untuk Ella ketika dia pulang. Dia membawa sebuah hadiah untuk Ella. Itu adalah sebuah papilon. Hingga pada suatu hari ibunya Ella jatuh sakit. Ibunya memberitahu Ella sebuah rahasia besar yang akan membantunya melewati tantangan hidup. Ibunya menyuruh Ella untuk memiliki keberanian dan baik hati. Dan ibunya meninggal. Ayahnya Ella banyak berubah seiring berjalannya waktu. Ella sedang membaca untuk ayahnya dan mereka mengobrol berdua. Ayahnya meminta izin pada Ella untuk memulai hidup yang baru. Ella mengizinkannya. Ayahnya akan menikahi seorang janda. Ella menyambut kedatangan ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Calon ibu tirinya adalah wanita berkelas dan punya cita rasa yang tinggi. Ibu tirinya Ella melakukan pesta di rumahnya. Ella mendatangi ayahnya yang sedang bekerja di ruang kerja. Ayahnya akan pergi ke luar negeri lagi. Namun Ella sedikit kecewa karena ayahnya baru saja kembali dari perjalanannya. Ayahnya menanyakan apa yang Ella mau dibawakan saat ayahnya kembali. Ella meminta dahan pertama yang kena bahunya. Ella menangis karena dia ingin ayahnya dapat kembali. Saat itu, ibu tiri Ella tidak sengaja mendengar pesan ayah Ella kepada Ella untuk berbuat baik pada saudari tirinya dan ibu tirinya. Walau mungkin sedikit sulit. Ayah Ella bilang kalau mereka harus terus merawat rumah ini untuk ibunya. Ibu tiri Ella mendengar semua itu. Ella dan ayahnya berpelukan dan menangis karena rindu kepada almarhum ibunya. Tiba keesokan harinya, ayahnya pergi. Ella dipanggil oleh ibu tirinya. Ella sedang menangis karena ayahnya pergi meninggalkannya beberapa saat. Ella memanggil ibu tirinya dengan ibu tiri, namun ibu tirinya menyuruh memanggilnya nyonya. Kedua saudara tirinya sedang ribut karena soal kamar. Karena Ella berbaik hati, dia berniat membagi kamarnya untuk saudara tirinya. Ibu tirinya kemudian menyuruh Ella tidur di loteng untuk sementara karena kamar lain sedang didekorasi. Ella menuju loteng dengan alat jahitnya. Ella sedang merapikan barang-barang di sana. Di situ ada beberapa tikus yang biasa dia ajak ngobrol. Saudara tirinya menertawakan Ella karena berbicara sendiri. Ella menjalani aktivitasnya seperti biasa dengan sangat ceria.
Ella tidak begitu suka dengan kucing ibu tirinya karena terus mengganggu teman-teman tikusnya. Walaupun ayah Ella jauh, tapi dia selalu mendapat surat dari ayahnya. Sampai suatu hari, seorang petani yang bernama John mendatangi Ella. Dia memberitahu kalau ayah Ella sakit dalam perjalanan dan meninggal. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya juga mendengar itu. Petani itu bilang, di sepanjang hayatnya, ayahnya selalu menceritakan tentang Ella dan ibu kandungnya. Ibu tiri Ella kesal mendengar itu. Ayah Ella menitipkan dahan yang Ella minta sebelumnya. Ibu tiri Ella panik karena mereka bingung bagaimana mereka akan bertahan hidup dan bagaimana mereka hidup tanpa ayahnya. Keadaan semakin memburuk. Mereka memecat semua pelayan untuk berhemat. Ibu tiri Ella dan saudara tirinya memperlakukan Ella seperti seorang pembantu. Mereka memberikan makanan sisa pada Ella. Ibu tirinya kesal karena Ella belum menyiapkan sarapan mereka. Mereka menertawakan wajah Ella yang kotor karena abu arang. Karena Ella tidur sepanjang malam di samping api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Saudara tirinya kemudian memberinya nama baru yaitu Gadis Arang. Mereka terus membuli Ella. Ella ingin ikut makan satu meja dengan ibu tirinya. Namun ibu tirinya tidak mengizinkannya. Ella menangis karena merasa sakit hati dan kecewa atas perlakuan ibu tirinya. Ella pergi dan menunggangi kuda di hutan. Ella bertemu dengan seorang pangeran di hutan. Pangeran itu bertanya siapa namanya, namun Ella enggan memberitahu. Pangeran itu bernama Kit. Mereka saling mengobrol di atas kuda mereka masing-masing. Kemudian pangeran itu pergi dengan pengawalnya. Saat pangeran itu kembali, dia bercerita kalau dia bertemu dengan seorang wanita yang lebih dari cantik pada ayahnya. Kondisi ayah dari pangeran itu tidak sehat. Pangeran bilang dia ingin menikah dengan seorang gadis desa yang jujur. Ayahnya bilang ayahnya hanya ingin kerajaan dan putranya aman. Pangeran meminta untuk membagi sebuah undangan ke semua orang, bukan hanya bangsawan. Ayahnya dan orang-orang istana setuju dengan itu. Ella bertemu dan mengobrol dengan mantan pelayan rumahnya di pasar. Dan tiba-tiba ada orang dari kerajaan memberitahu kalau mereka mengadakan pesta di istana. Pesta dansa kerajaan, dan di acara ini pangeran akan memilih mempelainya. Bahkan untuk orang yang bukan kaum dari bangsawan juga diundang untuk hadir. Ella memberitahu keluarganya tentang berita itu, dan saudara tirinya berniat untuk bertemu dengan pangeran. Ibu tirinya Ella menyuruh Ella kembali ke kota dan menyuruh penjahit menjahit 3 gaun. Ella mengira satunya untuk dirinya, ternyata satunya itu untuk ibu tirinya. Pangeran bilang kalau dia terus memikirkan gadis yang ia temui di hutan. Hari di mana pesta itu diadakan tiba. Ella membantu para saudara tirinya untuk mengenakan gaunnya. Ella membuat gaunnya sendiri dan mendapat bantuan dari teman-teman tikusnya. Ella turun dari loteng dan mengenakan gaun lama ibu kandungnya dan sedikit diperbaiki olehnya. Ibu tirinya kaget. Ibu tirinya Ella tak mengizinkan Ella pergi ke pesta itu. Ibu tirinya menghina gaun Ella, bahkan merusak gaunnya. Ella menangis di halaman rumahnya. Ella merasa tidak bisa menjadi berani seperti almarhum ibunya berpesan padanya. Tiba-tiba ada seorang nenek tua meminta tolong pada Ella. Nenek itu meminta sepotong roti dan segelas susu. Ella pergi mengambilkannya dengan wajah yang bingung. Nenek itu bertanya kepada Ella kenapa dia menangis. Ella bilang tidak apa-apa.
Nenek itu bahkan tahu nama Ella, dan itu semakin membuat Ella bingung. Ella bertanya siapa dia, dan nenek itu bilang dia adalah peri pelindung Ella. Ella tidak percaya karena itu hanya karangan untuk anak-anak. Kemudian nenek itu melempar tongkatnya dan ada sebuah kilauan yang mengubah bajunya menjadi sangat indah. Kemudian nenek itu juga mengubah sebuah labu menjadi sebuah kereta kencana. Dia mengubah tikus-tikus itu menjadi kuda. Dan bahkan dia mengubah kadal menjadi pelayan dan angsa menjadi pak kusir. Nenek itu adalah ibu peri. Ibu peri itu mengubah gaun Ella menjadi sangat indah dan anggun. Dia juga mengubah sepatu Ella menjadi sebuah sepatu kaca yang sangat indah. Namun sihirnya tak akan bertahan lama. Pada gema terakhir dari lonceng terakhir tengah malam, mantranya akan sirna dan semuanya akan kembali seperti semula. Pesta telah dimulai. Mereka sedang menyambut para tamunya. Pangeran terlihat sedang mencari seseorang. Pangeran sedang mencari gadis yang ia temui di hutan, yaitu Ella. Ella sampai di istana. Ella membuat semua orang takjub akan kecantikannya. Pangeran yang mengetahui Ella datang, dia langsung menemui Ella. Pangeran mengajak Ella berdansa dan kemudian mereka berdansa. Pangeran membawa Ella ke sebuah ruangan. Pihak kerajaan sedang mencari tahu siapa wanita itu. Pangeran dan Ella sedang berjalan-jalan di taman. Pangeran memperlihatkan taman rahasia pada Ella. Saat sedang bermain ayunan, salah satu sepatu kaca Ella terjatuh dan pangeran mengenakannya kembali pada Ella. Saat Ella hendak memberitahu pangeran namanya, dia mendengar kalau gema jam telah berbunyi dan dia harus cepat pergi dari sana sebelum sihirnya sirna. Ella pergi meninggalkan pangeran. Pangeran mengejar Ella. Saat Ella sedang berlari keluar, tanpa sengaja dia menabrak raja. Ella bilang ke raja kalau putranya sangat baik dan berani dan sangat sayang padanya. Dan saat menuruni anak tangga, Ella tidak sengaja meninggalkan sepatu kacanya. Dia tidak sempat mengambilnya dan buru-buru naik ke keretanya. Pangeran mengambil sepatu itu. Mereka berusaha mengejar kereta Ella. Namun kadal yang berubah menjadi pelayan itu menutup gerbang dan mereka tidak bisa mengikuti Ella lagi. Perlahan-lahan sihirnya musnah dan semuanya kembali seperti semula kecuali sepatu kacanya yang kini tinggal satu. Dan di tengah jalan Ella diguyur hujan dan dia masuk ke rumahnya disusuli saudara tirinya yang minta dihidangkan teh dan biskuit. Ibu tirinya dan saudara tirinya terus menjelekan putri yang berdansa dengan pangeran karena mereka cemburu. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Ella. Ibu tirinya bilang pesta itu hanyalah pengalihan. Pangeran telah dijodohkan dengan putri lain. Ella menaruh sepatunya hati-hati pada sebuah kotak. Dia menulis momen itu pada sebuah diary untuk terus mengingat hari itu. Pangeran menemui ayahnya yang tergeletak sakit dan lemah. Ayahnya menyuruh pangeran untuk menikah dengan Selina, namun pangeran tidak mau. Ayahnya kemudian mengubah pikirannya dan menyuruh pangeran menikah karena cinta dan jangan karena keuntungan. Ayahnya pangeran menyuruhnya mencari gadis itu yang dimaksud adalah Ella. Dan sang raja pun meninggal. Pada suatu hari, pelayan istana memberitahu seluruh warga kalau sang raja baru saja mengatakan cintanya pada putri misterius yang mengenakan sepatu kaca saat pesta, dan meminta sang putri untuk datang ke istana. Pangeran akan segera menikahinya jika sang putri berkenan. Ella yang mendengar itu langsung kembali ke rumahnya dan melihat kembali sepatunya, dan sepatunya menghilang.
Ternyata ibu tirinya yang telah mengambilnya. Ibu tirinya mengira Ella telah mencurinya. Ibu tirinya mau saat Ella menikah dengan raja, Ella akan mengangkat ibu tirinya menjadi kepala rumah tangga kerajaan. Dan saudara tirinya akan menikah dengan bangsawan kaya. Dan ibu tirinya akan mengurus sang raja muda. Dia melanjutkan mana bisa Ella mengatur kerajaan. Namun Ella menolak. Ella bilang dia akan melindungi pangeran dan kerajaan apapun yang terjadi kepada Ella. Ibu tiri Ella bilang itu adalah sebuah kesalahan. Lalu dia memecahkan sepatu kaca milik Ella. Ella menangis dan bilang kenapa ibu tirinya sangat kejam. Padahal Ella telah berusaha baik padanya. Ibu tirinya bilang karena Ella muda, polos, dan baik. Ibu tirinya kemudian mengunci Ella. Ibu tiri Ella membawa sepatu kaca itu pada adipati istana. Adipati itu kemudian tahu kalau gadis yang dicintai raja hanyalah orang biasa. Ibu tiri Ella meminta imbalan karena telah memberitahunya soal ini. Dia ingin menjadi bangsawan dan mau kedua anaknya menikahi pria kaya. Adipati itu memberitahu di mana Ella tinggal pada raja. Namun Ella menghilang. Padahal itu hanya bagian dari rencana mereka. Raja bilang pasti ada alasan kenapa Ella menghilang. Adipati itu menyuruh raja untuk putus asa dan bertambah bijak. Namun, raja terus bersikeras untuk mencari Ella. Adipati itu bilang jika raja tidak menemukan Ella, dia harus menikah dengan Putri Selina demi kebaikan kerajaan. Dan raja setuju. Dia menyuruh pelayannya itu untuk mencari Ella. Satu persatu gadis di sana dicoba satu-satu pada sepatu kaca itu. Namun tidak ada yang muat. Sampai pada akhirnya mereka mendatangi rumah Ella. Ella tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Mereka mencobai sepatu itu pada saudara tirinya, namun tidak muat. Ella sedang bersedih, namun dia tidak patah semangat. Ella sedang bernyanyi di loteng. Kemudian tikus-tikus itu membuka jendela loteng dan membuat para pelayan mendengar suara merdu Ella. Hingga pada akhirnya mereka menanyakan apakah tidak ada gadis lain di rumah itu. Dan ibu tirinya bilang tidak. Namun pelayan yang dekat dengan raja ini bilang apakah kucingnya belajar bernyanyi. Pelayan itu bermaksud untuk menyindir ibu tiri. Ternyata raja menyamar menjadi pelayan. Pelayan itu kemudian meminta Ella untuk bertemu dengan raja. Ibu tiri melarang Ella, dan dia mengaku sebagai ibu Ella. Ella bilang dia tak akan pernah menjadi ibunya Ella. Ella turun dan menemui raja. Raja menanyakan siapa dirinya. Ella bilang dia adalah Cinderella. Ella merendahkan dirinya. Dia bukan putri dan dia tak punya kereta kuda. Dan bahkan dia tidak punya orang tua. Cinderella bilang, tapi kalau sepatu itu muat, apakah raja akan menerimanya apa adanya? Dan raja mau menerimanya. Raja mengenakan sepatu itu pada Ella dan ternyata itu pas. Kedua saudara tirinya mendatangi Ella dan meminta maaf padanya. Ella memaafkan ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu tiri Ella dan saudara tirinya dan adipati kerajaan tak pernah menginjak kakinya ke kerajaan itu lagi. Ella dan raja menikah dan disambut baik oleh para warga. Ella resmi menjadi ratu. Mereka menjadi penguasa paling adil dan baik hati di kerajaan itu. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya.
Jangan lupa juga share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.